Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah, mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Geografi Angkatan 2019. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama ada Campbell-Stock. Fungsinya mencatat lamanya penyinaran matahari. Satuannya jam atau persentase. Cara kerja: sinar matahari yang ditangkap oleh bola kaca yang sifatnya mengumpulkan panas sinar ke titik api yang tepat pada kertas matahari. Maka kertas itu akan terbakar dan dari berkas tersebut dapat ditentukan berapa lama matahari bersinar. Cara penempatannya di lapangan terbuka. Nah, selanjutnya ada alat solarimeter. Fungsinya mengukur radiasi sinar matahari secara otomatis. Satuannya kalori atau sentimeter. Cara kerjanya: solarimeter merupakan bagian dari alat antinograf bimetal. Kemudian menjadi sensor data radiasi sinar matahari. Jadi cara kerjanya bersama dengan antinograf. Cara penempatannya ditempatkan di luar ruangan atau di lapangan terbuka dan menjadi bagian dari antinograf. Nah, selanjutnya ada alat altimeter. Altimeter memiliki fungsi mengukur ketinggian suatu tempat dari permukaan laut. Satuannya meter di atas permukaan laut atau mdpl. Cara kerjanya: altimeter bekerja berdasarkan tekanan udara sesuai naiknya angka ketinggian. Penempatannya sebaiknya jangan disimpan ke dalam ransel karena akan mempengaruhi prinsip kerja altimeter. Nah, selanjutnya ada alat etanol sensor. Memiliki fungsi mengukur konsentrasi etanol di udara di atas sampel air. Satuannya ms atau data. Cara kerjanya dilakukan sebanyak 35 kali berupa nilai ADC. Penempatannya di ruangan tertutup. Nah, selanjutnya ada alat barograf. Memiliki fungsi mencatat tekanan udara otomatis. Satuannya milibar. Cara kerjanya: sensor menggunakan tabung hampa udara atau kotak logam. Kemudian, bila tekanan atmosfer berubah, volume kotak logam dihubungkan dengan tangki penampilan dan menggores bias. Penempatannya disimpan pada bidang yang datar. Selanjutnya ada alat gelas ukur. Memiliki fungsi mengukur volume larutan, volume air hujan dari alat penangkap hujan. Satuannya mililiter. Cara kerjanya: pegang gelas ukur lalu arahkan ke tempat penangkap hujan bagian kerannya. Penempatannya disimpan tegak lurus dan tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian ada alat anemometer 10 meter. Fungsinya mencatat arah dan kecepatan angin. Satuannya arah angin dalam kurung 8 mata angin. Kemudian kedua kecepatan angin atau knots. Cara kerjanya mengukur arah dan kecepatan angin dekat permukaan. Kemudian arah diukur dengan fan dan menyatakan dalam puluhan derajat. Kecepatannya dapat diukur dengan 3 buah kap yang letaknya sejajar dengan arah timur sampai barat. Cara penempatannya ditempatkan di tanah terbuka atau di lapangan. Nah, kemudian ada pH meter digital. Fungsinya untuk mengukur derajat kesamaan atau kebasahan suatu cairan. Satuannya pH diukur dari skala 0 sampai 14. Cara kerjanya: ambil sampel air yang mau diukur kadar pH-nya, letakkan dalam wadah. Nyalakan dengan menekan tombol on pada pH meter. Kemudian masukkan pH meter ke dalam wadah yang berisi air yang akan diuji. Selanjutnya, pada saat dicelupkan ke dalam air, skala angka akan bergerak acak. Selanjutnya, tunggu hingga angka tersebut berhenti dan tidak berubah-ubah. Hasil akan terlihat di display digital. Penempatannya yaitu letakkan pH meter digital bersama dengan air. Alat berikutnya adalah akses solar limited. Fungsinya mengubah cahaya menjadi listrik. Satuannya 100 Wp atau watt peak, watt dan volt. Cara kerjanya diartikan sebagai cahaya listrik, menyerap energi matahari dan menyebabkan arus mengalir antara dua lapisan yang berlawanan. Penempatannya di tanah yang lapang tidak terhalang oleh pohon atau bangunan agar cahaya matahari bisa langsung mengarah ke alat akses solar limited. Nah, selanjutnya ada alat ombrometer. Fungsinya mengukur curah hujan. Satuannya milimeter atau mm. Cara kerjanya: buka gembok pada keran penakar hujan ops. Letakkan gelas penakar di bawah corong atau keran. Kemudian buka keran pelan-pelan. Tunggu sampai air di bak penampung habis. Selanjutnya, baca jumlah air hujan yang tertampung di gelas ukur dan catat hasilnya. Jika diperkirakan jumlah curah hujan melebihi 25 mm,
Sebelum airnya mencapai skala 25 mm, tutup kerannya. Kemudian lakukan pembacaan dan catat hasilnya. Kemudian buang airnya dan lanjutkan pengukuran terhadap air yang masih tersisa di bak penakar hujan OBS. Setelah selesai, jumlahkan semua hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Pada waktu melakukan pembacaan, letakkan gelas ukur pada bidang yang rata atau datar untuk menghindari kesalahan pembacaan akibat kesalahan individu atau human error. Cara penempatannya di ruangan terbuka. Nah, selanjutnya ada alat aktinograf bimetal. Fungsinya yaitu sebagai pengukur atau pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Satuannya CAL. Cara pengamatannya, awal operasi dimulai pada pukul 06.00 waktu setempat saat matahari belum bersinar. Kemudian buka cover atau penutup alat, lepaskan drum lock dari shaftnya. Selanjutnya, pasang kertas pias, sisi pias tepat terhimpit di penjepit drum lock. Hidupkan sistem drum lock, pasang drum lock kembali pada tempatnya. Putar drum lock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran, tutup kembali cover atau penutup. Yang terakhir yaitu setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus diambil. Pada hari berikutnya, ulangi langkah 1 sampai dengan 9. Cara penempatannya yaitu di ruangan terbuka. Alat yang berikutnya yaitu open fan evaporimeter. Fungsinya yaitu mengukur penguapan air langsung. Satuannya mm atau mm. Cara kerjanya menggunakan perubahan tinggi air di dalam panci. Air dalam panci mengibaratkan jumlah penguapan udara yang terjadi dalam area 1 meter persegi. Penempatannya yaitu diletakkan di tempat datar, bebas dari pepohonan dan bangunan yang tinggi. Nah, alat ini adalah data logger. Fungsinya merekam suhu secara berkesinambungan atau terus-menerus dalam bentuk data. Satuannya persen atau derajat Celcius. Cara kerjanya merekam suhu selama 24 jam penuh dengan hasil monitoring. Disimpan dalam memori dan data ini dapat dilihat langsung jika dihubungkan dengan jaringan. Cara penempatannya ditempatkan dalam ruangan, biasanya di dalam ruangan bidang industri atau stasiun pemantauan cuaca. Nah, alat berikutnya yaitu anemometer. Fungsinya mencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Satuannya arah angin, knots, kilometer per jam. Cara kerjanya cukup dipegang dan dinyalakan tombol on off dan akan menampilkan semua kategori pengukuran pada layar. Angka secara otomatis akan tampil pada speedometer dengan keakuratan hingga 0,5 meter per second. Penempatannya yaitu cukup dipegang di tangan tempat terbuka. Alat ini adalah Kessner Evaporigraph. Fungsinya untuk mengukur evaporasi atau penguapan selama 24 jam. Cara kerjanya, alat ini mencatat sendiri secara terus-menerus penguapan yang terjadi setiap saat, sehingga dapat diperoleh jumlah penguapan dalam waktu tertentu. Juga dapat diketahui nilai maksimum dan minimum serta waktu terjadinya. Pergantian bias dilakukan setiap jam 07.00 waktu Indonesia Barat atau waktu setempat. Cara penempatannya yaitu alat ini penempatannya digabung dengan pitch evaporimeter pada sangkar meteorologi ketinggian 120 cm. Nah, alat ini adalah termometer minimum rumput. Fungsinya yaitu untuk mengukur suhu terendah atau minimum rumput pada suatu periode pengamatan. Satuannya adalah derajat Celcius. Cara kerjanya dilakukan pada pukul 07.00 waktu setempat. Jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan naik. Permukaan alkohol akan naik sedangkan indeks tetap tertinggal menuju skala terendah yang dicapai suhu udara. Cara penempatannya setelah dilakukan pengamatan atau pembacaan skala, posisi indeks harus dikembalikan ke posisi suhu pada waktu itu. Nah, alat ini adalah Hook, Gauge, dan Stilwell. Fungsinya untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Satuannya milimeter. Cara kerjanya, putar skrup pada pengatur Hook, Gauge, dan catat skala yang ditunjukkan pada skrup mikrometer. Stilwell membuat air di bejana menjadi lebih tenang. Penempatannya, Hook, Gauge diletakkan pada Stilwell. Nah, alat ini adalah barometer aneroid. Fungsinya, alat pengukur tekanan udara. Satuannya milibar. Cara kerjanya mirip dengan kompas. Kita hanya perlu memegang barometer ini, kemudian dilihat kemana tekanan udaranya. Penempatannya di luar ruangan atau lapangan terbuka.
Alat ini adalah barometer air raksa. Fungsinya mengukur tekanan udara, satuannya milibar. Cara kerjanya hanya dengan memperhatikan gerakan air raksa yang terdapat dalam kolom merkuri terdapat pada tekanan yang rendah. Penempatannya ditempatkan pada tempat atau bidang yang datar. Nah, alat ini adalah termometer tanah berumput. Fungsinya pengukur suhu tanah berumput. Satuannya derajat Celcius. Cara kerjanya yaitu kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Penempatannya yaitu di lapangan tempat tanah yang ada rumputnya. Nah, alat ini adalah kalibrator barometer. Fungsinya yaitu mengkalibrasikan barometer atau barograf. Satuannya MB atau milibar. Cara kerjanya, tabung tertutup dengan tingkat hampa udara yang dapat diatur. Udara yang di dalam tabung dikeluarkan secara perlahan dengan pompa penghisap udara. Penempatannya diletakkan dalam tabung secara bersamaan dan dibandingkan penunjukannya untuk mendapatkan nilai koreksi.